Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari metode pembuktian dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang metode pembuktian. Untuk membuktikan suatu pernyataan, kita dapat menggunakan metode dasar seperti ini, yaitu pembuktian secara langsung, kontrapositif, kontradiksi, dan induksi. Kontrapositif dan kontradiksi ini termasuk pembuktian secara tidak langsung. Nah, langsung ke pengertiannya, pembuktian langsung adalah metode pembuktian yang menggunakan alur maju. Apabila diketahui jika A maka B dan jika B maka C, kita dapat simpulkan bahwa jika A maka C itu merupakan salah satu bentuk alur maju. Untuk kontrapositif, kita memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q ekuivalen dengan jika bukan Q maka bukan P. Ini merupakan salah satu sifat dari kontrapositif. Dua bentuk ini ekuivalen, maka dari itu kita bisa membuktikan dengan kontrapositifnya. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi atau lawan, biasanya kita membuktikan lawannya. Kita manfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q bernilai benar, kita misalkan Q salah, maka P salah. Nah, itu menggunakan kontradiksi. Atau biasa ditulis jika P maka Q, kita buktikan jika P maka bukan Q. Atau jika bukan P maka Q. Itu termasuk kontradiksi. Selanjutnya, induksi. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan untuk setiap bilangan asli. Nah, biasanya induksi ini terdiri atas dua tahap. Tahap pertama membuktikan P1 benar, kemudian tahap kedua membuktikan PK benar, dilanjutkan dengan menunjukkan PK plus 1 benar. Sekarang kita langsung ke contohnya. Di sini saya akan menggunakan dua contoh saja, yaitu untuk pembuktian langsung dan induksi matematika. Apabila diketahui suatu pernyataan jumlah dari dua bilangan ganjil adalah genap, kita akan membuktikan apakah pernyataan ini berlaku untuk semua bilangan asli. Misalkan A dan B bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil diketahui sebagai A sama dengan 2M plus 1 dan B sama dengan 2N plus 1. Dengan M dan N merupakan bilangan asli. Jadi M dan N ini merupakan sebarang bilangan asli. Nah, sehingga dapat kita tuliskan untuk penjumlahan dua bilangan ganjil sebagai berikut. A plus B sama dengan 2M plus 1 ditambah 2N plus 1. Maka 2M ditambah 2N ditambah 2. Nah, terlihat bahwa A plus B sama dengan 2 kali M plus N plus 1. Maka A plus B dapat ditulis sebagai 2 kali suatu bilangan bulat M plus N plus 1, sehingga menurut definisi bilangan genap, A plus B merupakan bilangan genap. Nah, sekarang ini sudah terbukti ya bahwa jumlah dari dua bilangan ganjil adalah genap berlaku untuk semua bilangan asli. Lanjutkan ke pembuktian selanjutnya. Kita akan menggunakan induksi matematika. Buktikan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai 2N-1 ini sama dengan N kuadrat untuk N bilangan asli. Nah,
terlihat bahwa terdapat dua langkah untuk membuktikan. Pertama-tama kita misalkan dulu terdapat suatu fungsi Pn yaitu 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Langkah pertama, tunjukkan bahwa P1 benar. Kita lihat P1 untuk ruas kiri adalah 1 dan ruas kanan kita masukkan 1 ke n. Didapatkan bahwa 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, jelas kalau 1 sama dengan 1, maka P1 benar. Kalau langkah pertama telah terbukti benar, kita langsung lanjut ke langkah kedua. Kita asumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan K lebih besar dari 1. Ingat, K lebih besar dari 1 karena 1 sudah dibuktikan benar. Berarti 1 ditambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2K-1 sama dengan K kuadrat benar. Nah, kita tunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Menggunakan rumus PK yang telah dituliskan di atas, maka PK plus 1 sama dengan 1 ditambah K ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sama dengan ditambah 2K-1 ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Terlihat bahwa dari 1 sampai 2K-1 merupakan rumus dari PK. Karena PK plus 1, kita tambahkan plus 1 di sini, sehingga 2K tambah 2 dikurang 1, menyebabkan hasilnya 2K plus 1. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Benar. Nah, kita buktikan 1 plus 3 plus 5 plus terusnya sampai 2K-1 plus 2K plus 1. 1 sampai 2K-1 merupakan fungsi PK sehingga kita dapat menuliskan K kuadrat ditambah 2K plus 1 sama dengan kita faktorkan 3K plus 1 dikali K plus 1 sehingga K hasilnya adalah K plus 1 kuadrat. Jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar. Sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa Pn 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat selalu berlaku benar untuk setiap bilangan asli n. Tadi itu adalah contoh dari metode pembuktian. Untuk selanjutnya, saya akan berikan contoh tentang penarikan kesimpulan. Sebelum menyimpulkan sesuatu, kita lihat bahwa terdapat aturan penggantian dan aturan penyimpulan. Di sini saya memberikan contoh untuk menggunakan aturan penyimpulan, tapi ini dapat kita gunakan untuk menarik kesimpulan untuk suatu soal. Ini terdapat 9 aturan. Nah, langsung ke soal. Susunlah bukti formal kesahihan argumen di bawah ini dengan memakai lambang-lambang proposisi sebagaimana disediakan. Jika saya belajar, maka saya mendengarkan musik dan tidak istirahat. Jika saya mendengarkan musik atau istirahat, maka saya pergi ke perpustakaan. Saya belajar. Oleh karena itu, saya ke perpustakaan. Kita akan membuktikan apakah proposisi di bawah ini
bernilai benar. Nah, kita simpulkan. Di sini sudah disediakan lambang-lambang proposisi. B untuk belajar, M mendengarkan musik, I istirahat, dan P perpustakaan. Nah, ini jika kita tuliskan sebagai premis, ini premis-premis, dan P ini adalah konklusi. Kita gunakan pembuktian seperti di bawah ini. Jika saya belajar, maka saya mendengarkan musik dan tidak istirahat. Premis kedua, jika saya mendengarkan musik atau istirahat, maka saya ke perpustakaan. Dan premis ketiga, saya belajar. Kita buktikan bahwa premis ini akan menuju ke suatu kesimpulan bahwa saya pergi ke perpustakaan. Untuk itu, kita buat langkah keempat. Jika saya mendengarkan musik, kita gunakan modus ponens untuk 1 dan 3. Jika saya belajar, maka saya mendengarkan musik dan tidak istirahat. Premis kedua, saya belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa saya mendengarkan musik dan tidak istirahat. Ini merupakan aturan penyimpulan modus ponens. Kemudian dari langkah keempat kita simplifikasi. Saya mendengarkan musik dan saya tidak istirahat. Kita bisa ambil salah satu. Nah, saya ambil yang mendengar musik. Kemudian kita gunakan adisi. Kita tambahkan dengan istirahat. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa saya pergi ke perpustakaan. Saya mendengarkan musik dan saya istirahat. Dapat terlihat bahwa kita akan menggunakan premis kedua, yaitu jika saya mendengarkan musik atau istirahat, maka saya pergi ke perpustakaan. Dengan modus ponens, kita simpulkan bahwa saya pergi ke perpustakaan. Nah, seperti itu contoh dari penyelesaian penarikan kesimpulan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.